Baik, pemirsa, ini kita masih menyimak bagaimana kelanjutan dari sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal. Kita baru saja mendengarkan kesaksian dari Jogi Nainggolan yang merupakan pengacara dari 5 terpidana. Tadi, tim kuasa hukum yang diwakilkan oleh Farhad Abbas telah memberikan sejumlah pertanyaan kepada Jogi Nainggolan dengan kaitannya mengenai proses pemeriksaan dan juga persidangan yang dilakukan pada tahun 2016 silam. Dari situ diungkapkan oleh Jogi Nainggolan sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga ke persidangan yang dilakukan oleh para terpidana dan juga termasuk yang dilakukan oleh Saka Tatal sendiri. Ada 8 saksi yang rencananya hari ini akan dihadirkan oleh pihak tim kuasa hukum. Satu persatu akan dihadirkan di tengah ruang sidang. Secara bergantian akan ditanyakan kepada para saksi ini, masing-masing saksi, sejumlah pertanyaan dari tim kuasa hukum dan juga nanti akan bergantian dari pihak termohon, yakni pihak kejaksaan juga akan memberikan pertanyaan kepada para saksi yang dihadirkan di tengah ruang sidang. Dan saksi pertama ini adalah Jogi Nainggolan, pemirsa. Ia sebelumnya adalah pengacara dari 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sesuai dengan kondisi keadaan tempo lalu. Kita masih akan menunggu selanjutnya apa yang akan dilanjutkan dalam agenda persidangan kali ini. Sejumlah saksi pun tadi telah diambil sumpahnya oleh majelis hakim bahwa akan melakukan kesaksian dengan sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang terjadi. Oke. Jauh kali itu. Jauh. Saudara kan baik, pemirsa, kita akan kembali untuk menuju ruang sidang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum. Saudara tahu bedanya di dakwaan Saka Tatal peran daripada Peggy dengan apakah Peggy di putusan kalian dianggap memperkosa atau hanya sekedar membunuh? Justru pada saat itu kita kan nggak meyakini itu ada DPO. Makanya ketika ada data itu dalam berkas perkara, ini kan siapa nih manusianya nih? Hanya beginilah logikanya kan. Narasi yang bisa kita persatukan di dalam konteks pemikiran sifatnya nih koherensi, ya. Kalau ada itu DPO, tentu kan kami pasti kenal di mana mereka merencanakan dan ada faktanya. Kebenaran koherensi lah kira-kira begitu, maupun kebenaran koresponden. Tetapi ketika klien kami tidak mengenal mereka, maka kebenarannya pragmatik. Berarti ini kan yang membuat-buat nih, menciptakan seolah-olah dikait-kaitkan dengan klien kami, padahal klien kami tidak kenal dia. Makanya sejak dari awal ya persidangan, kami tidak pernah merespon itu yang namanya DPO. Karena klien kami tidak kenal. Ya. Jadi kalau sekarang ada DPO di situ, itu kan ceritanya almarhum mungkin ke bapaknya sebulan sebelum kejadian bahwa dia ribut berseteru dengan geng motor Moonraker, makanya tertuang dalam BAP-nya Rudiana. Memasukkanlah nama-nama yang 8 ini bagian daripada yang didapat dia keterangan dari anaknya. Ini kan berbahaya buat keselamatan manusia. Sedangkan klien kami bukan bagian daripada geng motor XTC maupun geng motor Moonraker atau yang lain yang ada di kota Cirebon. Mereka hanya kuli bangunan tuh. Di sini ada 6 foto. Ya. Apakah di antara sini ada klien saudara? Ada. Di luar daripada Ripaldi itu. Ripaldi kan yang tengah itu. Apakah mengalami penyiksaan? Ya betul. Iya. Enggak, ingin memperlihatkan aja, bukan bukti. Iya. Betul. Betul, ini Ripaldi. Ripaldi. Ya, Ripaldi alias Ucil lah ya. Cuman yang mana si Eko, yang mana si Hadi, yang mana si Jaya, mana itu kemarin ini pada saat kami acara diskursus yang dipandu oleh Pak Suwardi dan ada juga Resendra Giri dan anggota Komisi 3 DPR, ini juga ditanyakan kok kepada saudara Saka Tatal. Ya.
Gitu? Oke, cukup. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sepengetahuan saudara tentang kaitan dengan perjuangan kami untuk melakukan peninjauan kembali? Baik. Jadi saya berterima kasih, ini ada upaya hukum luar biasa yang akan dilakukan oleh tim lawyer daripada Saka Tatal dengan berbagai bukti dan dokumen maupun nanti saksi yang dihadirkan. Dan secara konsisten saya mengatakan ini bukan satu kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Itu adalah kasus kecelakaan murni dari keterangan anggota kepolisian dihadirkan dalam ruang persidangan. Dan kalaupun katakanlah ada bukti-bukti secara material yang tidak dibuktikan oleh pihak kepolisian di dalam membuktikan suatu upaya-upaya penyidikan, janganlah orang lain dijadikan sebagai korban daripada suatu permainan. Dan perlu saya sampaikan ada petuah dari seorang filsuf bernama Francis Bacon, there is no torture than torture of law. Tiada penyiksaan yang lebih buruk dibanding penyiksaan terhadap hukum, karena hukum itu sama dengan manusia. Dan itulah yang dialami oleh klien kami saat ini, walaupun sudah diambil alih oleh DPN Pradi, tetapi saya sampai sekarang dan tim saya belum pernah dicabut. Kami hanya mensupport semua dokumen yang dibutuhkan oleh DPN Pradi. Itu bagian daripada kerjasama kami. Artinya harapan kami ini mereka-mereka semua terpulihkan nama baiknya dan mereka terbebas daripada hukuman itu. Itu aja. Jadi kalau katakanlah ada bukti-bukti yang tidak dibuktikan secara scientific investigation, kita sudah secara gamblang kok mendengar semua berita itu kan ya. Ada sperma yang tidak dibuktikan, katakanlah ada, kalau itu dipakai nusuk, ya secara laboratorium kan di ujung daripada pisau itu ada darah. Ya, bawa aja ke rumah sakit tuh, ke laboratorium tuh. Ada nggak darah di situ? Kalau ada darah, itu darah siapa? Dikaitkan dengan katakanlah darah korban. Sederhananya kan begitu tuh. Gak sulit-sulit kok, ya. Gak sulit membuktikan itu. Banyak hal lagi lah. Itu bukti segitiga dalam rangka merunut suatu katakanlah mana posisi saksi, mana korban, mana TKP, mana tersangka, gampang kok. Tapi tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan itu. Baik, saya mengenal saudara saksi 25 tahun yang lalu memang sebagai seorang polisi. Siap. Sebagai penyidik yang jujur dan gak neko-neko. Thank you. Sekarang saudara sebagai lawyer dan kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Semoga kebenaran kejujuran saudara dapat tercerminkan dalam sidang peradilan ini. Terima kasih. Saya rasa cukup, mungkin ada dari sedikit tambahan. Saudara saksi, Ya, karena ini adalah peristiwa pembunuhan berencana. ya. Dalam dakwaan siapa yang menjadi intelektual dadernya? Jadi kalau melihat di dalam pembagian dua berkas perkara, itu kan ada Eko dan Rivaldi. Eko. Jadi kalau kita hubungkan dengan degradasi daripada posisi seorang, siapa sih sini menjadi witwalkernya kan? Dadernya dan mendeflektornya. Ya. Dalam berkas perkara itu dua-duanya, tapi tidak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan itu. Motifnya apa? Hah? Motifnya apa jadi? Gak jelas. Kalau kita lihat dari teori Polri maupun teori sebab akibat nggak nyambung. Terus kita mau bicara motif seperti apa? Kan ya? Kenapa saya bilang kan berulang kali nih itu kecelakaan lalu lintas nggak dilakukan pengolahan secara saintifik, kan ya? Mungkin ada apa itu CCTV di situ kan? Sepanjang itu bongkar aja sekarang. Jangan liar kan ada berita di mana itu CCTV. Kan ada satelit kan? Berapa lama sih satelit itu bisa menyimpan? Lakukan aja. Apa susahnya sih? Ya, saya juga pernah terbang dari Papua menuju Jakarta ketika saya menjadi saksi ahli di Papua. Saya bisa kok ada di kamera situ. Kita sedang berada di titik ini tahu kok. Ya, gampang kan ya? Makanya kita katakan sekarang, laknya itu untuk menunjukkan posisi daripada mereka pada saat itu, kenapa nggak dibongkar? Ya, kalau dibongkar selesai sudah. Ini accident traffic light, kecelakaan lalu lintas. No murder case. Barang bukti apa yang dihadirkan di dalam persidangan ketika itu? Menarik ini. Inilah barang bukti yang asal-asalan, nggak nyambung. Ada bambu yang utuh, gitu kan ya? Ada batu, gitu kan ya? Kita lihat dulu situ. Ini bambunya. Kok nggak ada di bekas-bekas mukul sesuatu, itu kan?
Batu juga utuh. Artinya batu ini kalau dilempar terjadi benturan dengan aspal entah apa, kan pasti ada. Mungkin entah bagian ujungnya kayak yang sobek gitu kan, yang pecah, nggak ada tuh. Bersih, gitu kan ya. Terus mau diapain? Mau dikait-kaitkan? Nggak nyambung. Nggak nyambung semua. Terus dipukul bagian apa? Nggak nyambung. Pernah tidak saksi tahu ada olah TKP di tanah kosong yang belakang showroom itu? Saya waktu itu di masa saya setelah ditunjuk jadi lawyer, saya nggak pernah tahu. Tapi pada saat mau dilakukan rekonstruksi, klien kami menolak untuk melakukan itu. Menolak untuk melakukan itu. Ada ini nggak, apa temuan darah atau sidik jari atau apa dan sebagainya ketika sidang 2016 itu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali tuh. Tidak ada sama Nggak sekali. ada tuh. Seandainya ada diperlihatkan dalam ruang persidangan, ini sidik jari kan? Apakah sidik jari itu diangkat kembali atau yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata kan? Itu nggak ada tuh. Karena sidik jari itu umurnya kan berapa, berdasarkan hasil pelajaran kita di Megamendung itu nggak lama kan? Apalagi daerah terbuka itu. Tetapi kalau begini logikanya lah, ini 8 orang katanya akan melakukan pemerkosaan kan? Ya, kan luar biasa tuh tuduhan itu. Bagaimana sih? Orang 8 orang, emang di situ semak-semak nggak terjadi apa? Terkontaminasi dengan pergerakan manusia. Kita lihat kok, ya nggak ada tuh, utuh semua tuh. Termasuk juga di jembatan flyover saya lihat kok itu. Itu kan ada apa itu? Pembatas jalan itu. Goresan daripada sepeda motor masih ada kok di situ. Masih ada, termasuk juga aspal, walaupun saya sudah ditunjuk 1,5 bulan kemudian jadi lawyer. Kita datang ke TKP kok, ada itu, termasuk juga di aspal. Artinya apa? Ada benturan yang sangat keras. Kalau cuma pelan-pelan aja kan nggak mungkin, ya. Tapi kan yang sebenarnya berhak bicara itu, ya, adalah ahli di bidang lalu lintas yang mendalami tentang pembuktian kecelakaan lalu lintas. Kalau saya kan secara kasat mata doang, dikaitkan dengan katakanlah ada kecelakaan dan terbukti, ya, apa yang disampaikan oleh polisi dalam ruang persidangan nyambung dengan itu, berarti kan ada terkorelasi kan. Nah, kebenarannya adalah koheren dan koresponden, bukan pragmatis. Kalau kita bicara dalam konteks hukum pembuktian yang benar, kita jangan main-main lah. Ya, sebagai seorang dosen juga, saya nggak pernah ngajarkan mahasiswa saya untuk neko-neko. Selanjutnya saksi tadi katakan ada dipukuli di ruangan res narkoba. Ya. Bentuk penyiksaan seperti apa yang saksi tahu? Lalu siapa sih yang lakukan itu? Nah, secara kasat mata saya nggak lihat, tetapi penjelasan dari klien kami setelah kami ditunjuk sebagai lawyer di Polda Jabar, dan cerita itu benar, ada, mereka ceritakan. Demikian juga ketika saya diundang oleh Pak Suardi di sebuah podcast diskursus, dan ada juga Saka Tatal hadir, didamping kakaknya disebut Titin. Dia menjelaskan kok secara terang benderang dia dipukulin di sana di ruangan narkoba gitu kan, termasuk juga klien kami mengatakan itu. Ya, terus mereka secara masif lah gitu kan dipukulin. Berarti ada manusia nih yang berkoneksi dengan mereka itu, manusia itu yang berada di dalam jabatan kepolisian Resort Cirebon Kota khususnya unit narkoba. Itu. Jadi kalau di sana tidak ada manusia, berarti kan mereka nggak luka-luka dong seperti gambar tadi kan ya. Berarti kan ada koneksi nih kan. Koneksi itu adalah koneksi yang salah yang saya katakan. Kalau misalnya mereka diperlakukan dengan baik kan nggak mungkin begitu kan. Termasuk juga pada waktu Saka Tatal saya nonton di dalam ruang persidangan anak kan, ya secara batin saya miris juga tuh. Ya udah anak bocil begitu kan, ya sidangnya dimarah-marahin kan ya. Ya kasihan nih, miris lah. Kita melihat ada semacam mudah-mudahan negeri semakin baik hukumnya gitu kan. Rule of law dan due process of law itu yang selalu saya sampaikan. Due process of law itu dalam konteks penyidikan itu kita harus benar dan berkeadilan supaya tidak ada lagi anak-anak manusia yang terjalimin statusnya apapun. Gitu. Mau dia kuli bangunan kek, mau apa kek, ya, you punya hak manusia. Gitu kan ya? Declaration of Human Rights kan sudah jelas kan. Kita juga adopsi kok itu kaitannya dengan Undang-Undang 45. Terus mau apa lagi kita? Udah begitu. Capek juga kita kan sebagai dosen ngomong di kampus itu mengajarkan hal yang baik kepada mahasiswa. Tapi ketika mereka sudah menjabat, ya salah juga penerapannya kan ya. Itulah kaitannya dengan permasalahan yang terjadi di kepolisian Resort Cirebon Kota. Itu. Saya sangat miris lah
Mudah-mudahan ada perubahan dan Kapolri membenahi ini secara utuh menyeluruh lah. Gitu. Baik, saudara saksi, terima kasih. Semakin jelas kita melihat keadaan 2016. Cukup yang mulia. Ada tambahan yang mulia sebentar dari kawan saya. Biar saya sampaikan. Pernah mengetahui bahwa ada penyiksaan sampai minum air kencing? Saya hanya mendengar aja dari saudara Sakatatal. Berapa kali dia ngomong itu, baik itu di podcastnya dia, baik itu dia waktu live ya, maupun waktu saya bertemu dia di podcastnya Pak Suardi di diskursus, dia ngomong begitu. Baik, saudara saksi, saudara mantan penyidik Yes. dengan pangkat AKBP, Kombes. Enggak, saya terakhir itu komisaris polisi mengundurkan diri. Mengundurkan Fungsi diri. ini. Jika kejadian seperti ini, apa peran biasa polisi ya? Ketika ada kejadian gini, apakah wajib dihadirkan atau minta penetapan majelis untuk menghadirkan polisi atau penyidik yang terlibat dalam laka lalu lintas untuk mengungkap kebenaran materialnya? Ya, begini. Supaya nanti ini terkuat secara transparan, apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolri di dalam motonya presisi, gitu kan ya? Bahwa setiap anggota polisi itu harus empat pilar pengertian dari presisi. Itu menyangkut masalah prediktif itu kan. Lalu mereka juga harus transparan, akuntabel dan berkeadilan. Tentu untuk menjawab semua itu maka harus ada terbuka ya dari setiap anggota polisi, apalagi yang terkait dengan olah TKP pertama. Mereka harus dengan sukarela dan jujur. Jangan takut jabatan copot, itu kan ya. Takutlah sama Tuhan, itu aja. Hadirkan aja di sini supaya terang benderang. Baik, yang mulia, kami meminta pada persidangan ini agar yang mulia bisa memanggil penetapan buat para penyidik yang oleh TKP untuk hadir di persidangan sebagai saksi atas bukti-bukti tersebut. Demikian. Ya, silahkan saudara yang menghadirkan ya. Tidak ada kewenangan bagi majelis hakim untuk menghadirkan saksi. Kalau Silakan. mengundang bisa. Ya, Ini sudah mengundang, tapi setidaknya kalau yang mulia meminta jaksa untuk menghadirkan, saudara yang menghadirkan karena ini kan peninjauan kembali. Ini hak saudara untuk menghadirkan, untuk melakukan penemuan baru. Ya, kalau pidana kan namanya penemuan baru. Ya, soalnya ini lembaga penegakan hukum. Memang ya silahkan saudara yang menghadirkan ya. Nanti apa yang sudah saudara sampaikan dalam persidangan ini tetap akan dicatat dalam berita acara. Baik, terima kasih yang mulia. Cukup pertanyaan Sudah cukup, saksi. ya? Terima kasih Ya, Pak sebentar. Dr. Jolio. Silahkan masih duduk. Untuk termohon